Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Anakku sekalian kelas 11 dimanapun berada, Alhamdulillah senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas materi terakhir di kelas 11 ini, yaitu peradaban Islam pada masa modern. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Tentu saja yang pertama ada kompetensi dasar, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga peta konsep, yang keempat pengantar, dan yang kelima adalah bahan materi. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki tentu saja ada KD yang berdasarkan KI ya, yang jumlahnya ada 4. KD yang pertama dari KI 1 atau KI sikap spiritual, yaitu mempertahankan keyakinan yang benar sesuai ajaran Islam dalam sejarah peradaban Islam pada masa modern. Yang kedua, bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi dari nilai-nilai sejarah peradaban Islam pada masa modern. KD 3.11 yang merupakan KD dari KI pengetahuan adalah menelaah perkembangan Islam pada masa modern dari tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Selanjutnya KD 4.11.1 ini adalah KD dari KI keterampilan yaitu menyajikan prinsip-prinsip perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Yang terakhir, menyajikan prinsip-prinsip pembaruan yang sesuai dengan perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Anakku sekalian, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Setidaknya ada 7 tujuan yang harus dikuasai, namun pada pertemuan pertama kali ini kita hanya sampai ke tujuan yang keempat, yaitu menjelaskan pemikiran para tokoh pembaru Islam dengan rasa percaya diri. Nah, peta konsep yang akan dipelajari pada slide ini ada 7. Kita tahu bahwa pada bab sebelumnya Harun Nasution membagi peradaban Islam menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama, peta konsepnya adalah periode klasik. Akan sedikit membahas tentang periode klasik. Jadi dari sejak 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Kemudian periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode modern. Yang keempat adalah sejarah perkembangan Islam pada masa modern. Yang kelima adalah gerakan pembaruan Islam di beberapa negara. Yang keenam, tokoh-tokoh pembaruan dalam pemikiran Islam. Yang terakhir adalah perilaku yang mencerminkan penghayatan perkembangan Islam pada masa modern. Anakku sekalian, seperti apa perkembangan sejarah peradaban Islam? Ya, ini sudah sedikit dijelaskan pada bab sebelumnya. Yang pertama adalah periode klasik ya, dimulai tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik itu merupakan masa kejayaan Islam ya, dikenal dengan masa kejayaan Islam dengan berdirinya 2 dinasti besar, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Ini sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Namun ternyata periode klasik ini dibagi 2 fase ya. Yang pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan. Di zaman ini wilayah Islam terbentang luas mulai dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di barat, kemudian Persia sampai India ya di timur.
daerah itu tunduk pada kekuasaan khalifah yang mulanya berkedudukan di Madinah pada zaman Nabi, ya, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian berpindah ke Damaskus zamannya Umayyah, dan terakhir di Baghdad zamannya Abbasiyah. Kemudian fase yang kedua, fase disintegrasi atau fase perpecahan, ya. Sangat disayangkan ratusan tahun Khalifah Islamiyah, ya, atau Khilafah Islamiyah memimpin dunia, namun ternyata pada tahun 1000 sampai 1250 menjadi terpecah belah. Ya, di masa ini keruntuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah, kekuasaan khalifah juga menurun, ada faktor internal dan faktor eksternal. Dan faktor eksternalnya adalah serangan dari Hulagukan, ya, dari Mongolia yang berhasil mengalahkan atau meruntuhkan dinasti Abbasiyah pada tahun 1251 Masehi. Kemudian yang kedua adalah periode pertengahan. Periode pertengahan itu tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, periode ini boleh dikatakan ini adalah fase kemunduran Islam, ya, atau fase kemunduran pemerintahan Islam. Beberapa wilayah itu menjadi terpecah atau terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian Arab yang terdiri dari Arab Saudi, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, Afrika Utara, dan Mesir sebagai pusat pemerintahannya. Kemudian yang kedua bagian Persia, ya, yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Asia Tengah, dan Iran sebagai pusat. Kemudian fase yang kedua adalah fase 3 kerajaan besar. Ini 1500 sampai 1800 Masehi, ya. 3 kerajaan besar ini yaitu Utsmani di Turki, kemudian Syafawi di Persia, dan Mughal di India. Namun pada akhirnya 1798 Masehi, Mesir, ya, sebagai pusat peradaban Islam berhasil ditaklukkan oleh Napoleon, sehingga akhirnya Khilafah Islamiyah berakhir pada tahun 1798 Masehi. Anakku sekalian, yang selanjutnya adalah periode modern. Ini yang akan kita bahas pada bab yang terakhir ini, yaitu sekitar tahun 1800 Masehi hingga sekarang, ya. Namun pada pertemuan pertama kita kali ini kita fokus kepada pemikiran pembaruan, ya, tokoh-tokoh pembaru Islam yang akhirnya menyadarkan bahwa umat Islam itu punya kekurangan selama ini, terutama pada periode pertengahan, yang harus dirubah, ya, pada masa modern ini. Salah satunya adalah tadi jatuhnya Mesir, ya, ke tangan Barat menginsapkan dunia Islam bahwa banyak sekali kelemahan, ya, yang timbul pada abad pertengahan, kemudian menyadarkan bahwa Barat sudah punya peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam. Ya, kemudian raja dan pemuka Islam itu mulai memikirkan kembali bagaimana meningkatkan mutu, ya, dan kekuatan umat Islam. Kemudian yang ketiga, timbulnya ide-ide pembaruan dalam Islam, ya, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Nah, gerakan pembaruan Islam tentu saja dimulai dari pola pikir, ya. Di negara-negara seperti Mesir, Arab, ya, yang pertama Arab, kemudian Mesir, Turki, dan India, banyak sekali muncul tokoh-tokoh pembaru Islam, ya. Tentu saja tokoh itu bukan memperbarui Islam sebagai sebuah agama, tapi memperbarui pola pikir umat Islam supaya berpikiran lebih maju. Dan salah satu kekurangannya atau salah satu kelemahan umat Islam di abad pertengahan adalah tidak adanya pintu ijtihad. Para ulama, para tokoh tidak berani untuk berijtihad, padahal sumber hukum Islam adalah Al-Quran, hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad, ya. Ijtihad itu justru membuka pemikiran-pemikiran yang baru untuk kemajuan Islam. Nah, siapa saja tokoh-tokoh pembaruan itu? Bapak di sini tidak akan membahas semuanya, hanya sebagian. Yang pertama adalah Jamaluddin Al-Afghani.
Dilihat dari namanya berarti Al-Afghani dari Afghanistan ya, tapi beliau banyak berdakwah dan bersosialisasi di Mesir ya, Turki dan sebagainya. Apa saja pemikirannya? Yang pertama adalah pan-Islamisme atau solidaritas Islam. Yang kedua, kesadaran bahwa dunia Islam sudah menjauh dari ajaran Islam, sehingga itulah yang membuat umat Islam lemah ya. Kemudian yang ketiga, masyarakat Islam harus berani bebas dari kepentingan penjajah. Yang keempat, masyarakat Islam harus cerdas. Dunia Islam harus bisa memunculkan umatnya yang terpelajar. Kemudian yang kelima, kemunduran umat Islam bukan karena ajaran Islam, melainkan kesalahan umat ya, dalam memahami ajaran qada dan qadar yang semestinya memicu umat Islam untuk dinamis, inovatif, aktif, dan kreatif melalui ikhtiar. Nah, selanjutnya adalah Muhammad Abduh. Itu dari Mesir ya. Pemikirannya hampir sama, bahwa kemunduran Islam bukan karena ajaran Islam, tapi karena sikap jumud ya, statis, tidak mau menerima perubahan, bahkan tidak berani berijtihad ya, sesuai dengan nomor 2 tuh, penting membuka pintu ijtihad sebagai sarana untuk menghubungkan hal-hal yang baru dengan ilmu-ilmu Islam. Yang ketiga, menyuarakan penggalian sains dan penanaman semangat ilmiah barat. Yang keempat, Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, dan yang modern mesti sesuai dengan Islam. Yang terakhir, masuknya bid'ah membawa umat Islam lepas ya dari ajaran Islam sebenarnya. Selanjutnya adalah Muhammad Iqbal. Ini dari India. Di antara pemikirannya adalah hampir sama, bahwa kemunduran umat Islam itu disebabkan oleh kebekuan dalam pemikiran ya. Makanya beliau mengkritik keras sikap fatalisme atau jabariyah ya, atau taklid buta. Jadi seolah mengkerangkeng kemampuan manusia untuk maju ya. Kemudian beliau juga mengkritik pemikiran sufi yang ekstrim ya, khususnya dengan konsep juhud yang fokusnya terhadap akhirat hingga melupakan dunia ya. Yang ketiga, jika umat Islam ingin maju, maka harus menghidupkan kembali tradisi keilmuan dengan membuka pintu ijtihad. Yang keempat, Barat tidak harus dijadikan model karena dipengaruhi materialisme. Yang harus diambil dari Barat adalah ilmu pengetahuannya. Kemudian yang terakhir mungkin ini adalah Rashid Ridho dari Libanon. Jadi Rashid Ridho adalah tokoh yang terpengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Ghani, sehingga pemikirannya hampir sama ya, bahwa yang paling penting adalah ijtihad ya, karena ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam. Anakku sekalian, yang paling penting dari materi ini adalah bagaimana kita bisa mencerminkan ya perilaku atau sikap yang penghayatannya merujuk kepada perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama adalah mempertahankan kebiasaan lama yang baik dan sekaligus mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Kenapa tidak kita menerima sesuatu yang modern kalau itu lebih baik bagi kita? Tapi jangan sampai kita melupakan ya kebiasaan lama yang sudah baik. Kemudian yang kedua, mempunyai motivasi mempelajari Islam dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Justru dalam Al-Quran dan hadis ini banyak sekali sumber pengetahuan ya, yang harus kita dalami, yang harus kita pelajari, sehingga pola pikir kita menjadi berkembang. Kemudian yang ketiga, meneruskan perjuangan yang telah dirintis oleh ulama terdahulu. Tentu saja pemikiran tokoh-tokoh pembaru Islam di luar negeri itu berpengaruh terhadap pola pikir ya para tokoh yang ada di Indonesia. Dan itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang keempat, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kelima, ilmu merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Itu materi yang Bapak bahas di bab 11 ini.
Kemudian silakan, pasti akan timbul pertanyaan ya setelah melihat tayangan ini. Kalian kumpulkan pertanyaan itu sebanyak-banyaknya, kalian rumuskan apa saja pertanyaan yang terbaik. Nanti kita akan pilih pertanyaan yang kira-kira menjadi masalah, kemudian kita kembangkan dalam model problem based learning. Sekian video pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.